9. Dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kata, dikuduskan pun kurang dimengerti oleh banyak orang. Kudus, secara biblikal berarti tahir dan khusus. Tahir, berarti bersih atau suci dari segala kecemaran. Sadarkah saudara-saudara, bahwa dari sudut pandang sorga, bumi adalah sumber kecemaran? Maka tidak layak nama-nama yang berasal dari bumi dikenakan kepada Bapa Sorgawi, yang Maha Kudus. Kalaupun wawasan agamawi membenarkan pengucapan Allah, Debata, dan lain-lainnya yang adalah nama sesembahan suku bangsa, untuk menyeru yang Maha Kudus, maka warga kerajaan sorga tidak akan mau mencemari Bapa Sorgawi dengan nama-nama bumi, yang cemar itu. Maka hanya nama, Yesus, yang tahir, yang layak untuk menyeru, Bapa, oleh dua sebab. 1. Tahir, sebab nama Yesus dibawa langsung dari sorga oleh malaikat Gabriel, Matius 1 ayat 21 dan Lukas 1 ayat 31 dan 2 fakta, bahwa Raja itu menerima dan menyandang nama itu semasa dia berjalan-jalan di muka bumi. Selanjutnya, nama Bapa Sorgawi yang tahir itu layak diucapkan hanya oleh umat yang sudah ditahirkan pula. Dibersihkan dari dosa dan roh-roh najis. Juga alat-alat bicara umat itu, ditahirkan dari pemujaan nama-nama ilah asing dan ucapan-ucapan yang cemar. Khusus, berarti Bapa Sorgawi memiliki satu nama khusus untuk dirinya. Nama yang tidak disandang bersama dengan tokoh lain. Jika suatu nama sudah lebih dahulu digunakan untuk menyeru dan memuja ilah asing, pantang dipakai untuk menyeru yang Maha Kudus, Raja Sorga. Umat yang beriman asing apalagi yang alat bicaranya belum disucikan, tidak layak menyebut-nyebut nama yang tahir dan khusus itu. Saudara yang terkasih, perhatikanlah bahwa setiap agama, termasuk agama Yahudi, memiliki nama-nama khusus untuk menyeru yang Maha Tinggi. A. Bahwa Muhammad mengimani bahwa Allah adalah yang Maha Tinggi, biarlah hal itu bagi para pengikut Muhammad. Warga kerajaan sorga tidak perlu ikut-ikutan, sebab mereka bukan pengikut Muhammad dan sudah menyembah yang Maha Tinggi, Raja Sorga yaitu Yesus Kristus. B. Yahweh, dipanggil-panggil oleh pengikut Nabi Musa, biarlah itu menjadi milik penganut agama Yahudi. Murid Yesus tidak perlu ikut-ikutan dengan murid Musa, sebab murid Yesus mengenal Bapa Sorgawi, yang Maha Kudus, yaitu Yesus Kristus. C. Debata, disembah-sembah oleh para penganut agama Batak, biarlah itu untuk mereka. Wawasan kerajaan tidak kena mengena dengan wawasan agamawi. Yang disembah oleh para murid Yesus adalah Raja Yesus, bukan si Raja Batak dengan pengajaran animismenya. D. Banyak nama-nama ilah asing sudah dikenal oleh berbagai bangsa, nama-nama itu datang dari iman agamawi. Biarlah semua nama tadi dipanggil-panggil oleh mereka yang beriman agamawi. Bagi umat yang memiliki iman kerajaan, bukan iman agamawi, nama yang Maha Tinggi dalam kerajaan sorga adalah nama yang khusus, dan tahir, Yesus Kristus. Tokoh yang Maha Tinggi ini pernah tampil sebagai manusia, menyandang nama yang sama, dan akan datang lagi selaku Raja. Manusia sudah terlebih dahulu diilhamkan oleh si iblis dan malaikat-malaikatnya nama-nama sebagai sembahan kepada suku-suku bangsa di bumi ini, sehingga Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku, jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Oleh pernyataan Yesus ini maka umat yang memiliki iman kerajaan sorga menjunjung tinggi nama Yesus Kristus selaku nama yang Maha Tinggi. Pernyataan kalimat Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, membawa konsekuensi pengabdian. Bapa kami yang di sorga, hamba kuduskan namamu, Yesus Kristus. 10. Datanglah kerajaanmu, Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu. Kalimat ini mudah dipahami jika dikaitkan dengan ajaran bahwa kerajaan sorga hadir di dalam diri pengikut Yesus. Maka potongan kalimat ini berarti, datanglah kerajaanmu ke dalam diriku, dengan akibat lanjutan. Aku adalah warga kerajaan sorga, hambanya Yesus Kristus. 11. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapa kami yang di sorga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Potongan kalimat doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, sangat wajar bagi setiap umat berwawasan kerajaan. Kehendak raja harus berlaku di seluruh wilayah kerajaannya, sorga dan bumi.
Kehadiran kerajaan sorga di bumi dinyatakan oleh orang-orang di bumi dalam bentuk mematuhi Raja mereka, Yesus Kristus. Sesungguhnya para murid Yesus berusaha mentaati setiap titah Raja Yesus, betapapun sulitnya, betapapun banyak pengorbanan yang harus diserahkan kepada Raja. Semuanya dilakukan supaya kehendak Yesus Kristus berlaku di bumi, seperti di sorga. 12. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, adalah kalimat perintah. Padahal pasal 4 Yesus mengatakan tidak perlu meminta ayat 8, apalagi memerintah Raja supaya memuaskan kebutuhan kita, sebab Bapa Sorgawi sudah mengetahui lebih dahulu apa-apa yang kita perlukan. Juga paradigma kerajaan yang dianut Yesus, lihat lagi pasal 5, tidak mungkin mengajarkan kalimat perintah untuk diucapkan oleh hamba-hambanya. Mana boleh kita memerintah Raja? Kebenaran ini juga dinyatakan di dalam pasal 6. Tidak bisa lain, yang benar, kalimat tadi adalah pernyataan iman bahwa Raja Sorga pasti mencukupkan nafkah warganya, dan warga kerajaan sorga puas dengan apa-apa yang diperoleh dari Raja. Bandingkanlah dengan pengalaman Daniel di dalam kitab Daniel 1 ayat 5, mereka beroleh makanan dari meja Raja. Dari meja Raja, sehingga memperolehnya hari lepas hari, secara secukupnya saja, demikianlah paradigma kerajaan, juga dalam kerajaan sorga. Maka sikap benar para hamba Yesus adalah, tidak mengejar-ngejar kelebihan makanan, apalagi mengejar-ngejar kekayaan, sebab mengejar kekayaan berarti menghabiskan seluruh waktu dan tenaga, tidak ada lagi sisanya untuk digunakan melayani Raja. Lebih buruk lagi, mengejar-ngejar kekayaan berarti memuja Mammon, sementara Raja Yesus, Matius 6 ayat 24 mensabdakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Maka kalimat judul di atas, bagi para murid Yesus merupakan pernyataan, Bapa Sorgawi memberikan kami makanan yang secukupnya. Dan kami puas dengan makanan sehari-hari yang secukupnya. 13. Dan ampunilah kami, seperti Bapa kami yang di sorga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Potongan kalimat doa, ampunilah kami akan kesalahan kami, juga bernada memerintah, dan memerintah Raja adalah pantangan. Catatan, para murid Yesus tidak mau menghabiskan waktu mencari-cari di mana sumber kemelesetan kalimat ini, apakah dari kekeliruan sewaktu penyalinan demi penyalinan dalam bahasa asli Perjanjian Baru, atau sewaktu penterjemahan demi penterjemahan, tak perlu dipikirkan. Pembuktian yang dilakukan di dalam penyampaian serial kedua ini, tentang hadirnya kesalahan di sana serta pelurusan pernyataan itu, cukup bagi para murid Yesus. Yang tepat, kalimat ini adalah pernyataan iman bahwa Bapa mengampuni diri kita seperti kita mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 14-15, menegaskan hal itu, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelaslah, lebih dahulu kita harus mengampuni orang lain, baru kita beroleh pengampunan dari Raja Yesus. Dengan demikian pernyataan yang tepat, maka bagi para hamba Yesus, pernyataan iman itu berbunyi, Bapa kami yang di sorga mengampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 14. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Bapa kami yang di sorga, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tampil sebagai kalimat perintah atau bernada melarang. Wah, suatu pantangan berat melarang-larang Raja. Meminta saja pun sudah dipesankan Yesus, supaya jangan dilakukan. Apalagi memerintah atau melarang Raja. Oh, betapa banyaknya orang Kristen yang harus bertobat dari sikap tidak hormat itu. Maka sesungguhnya kalimat ini adalah pernyataan iman bahwa Bapa Sorgawi tidak menjerumuskan hambanya ke dalam pencobaan, Yakobus 1 ayat 13, Tuhan tidak pernah mencobai. Maka tidak layak ada kalimat melarang di sana. Setiap warga kerajaan sorga mengetahui bahwa iblislah si pencoba, sementara Raja Yesus sangat mengasihi mereka. Maka kalimat, doa tadi secara benar berbunyi, Bapa kami yang di sorga tidak membawa kami ke dalam pencobaan.
Terpujilah Raja Yesus. 16. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapa kami yang di sorga, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Potongan kalimat, lepaskanlah kami daripada yang jahat, terdengar sebagai memerintah. Siapakah yang layak memerintah raja? Bukankah ini pun suatu dosa? Oh, betapa banyaknya orang Kristen yang terjebak oleh penyesatan iblis, sehingga memerintah raja. Sebaliknya, setiap warga kerajaan sorga menyadari bahwa dari Raja Sorga ia beroleh kelepasan awal sewaktu beroleh amnesti, dari dosa dan dari kuasa iblis, seperti yang dialami oleh penjahat yang selamat di Golgota, dan bila Anda belum beroleh amnesti dari Raja Sorga, bermohonlah kepadanya. Hari-hari setelah kelepasan awal itu, warga kerajaan sorga akan berhadapan dengan si iblis, dan harus mengalahkan si iblis, dengan mengandalkan kuasa Yesus. Jadi sesungguhnya, kuasa Yesuslah yang senantiasa melepaskan hambanya dari si jahat. Mengenai para murid Yesus yang mengalahkan si iblis, tercatat dalam bagian-bagian Injil lainnya, yang akan kita bahas di dalam kesempatan mendatang. Jika murid Yesus tidak mengalahkan si iblis, maka iblis tentu berhasil dalam usahanya menyesatkan pengikut Yesus. Mereka yang disesatkan mungkin menjauh, bahkan meninggalkan kerajaan sorga seraya menaklukkan diri kepada pemerintahan iblis. Maka makna sesungguhnya dari kalimat judul di atas adalah, Bapa kami yang di sorga melepaskan kami daripada yang jahat. Terpujilah Raja Yesus. 17. Engkaulah yang empunya kerajaan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah pernyataan iman yang tidak perlu diragukan. Yesus, Raja Sorga adalah pemilik kerajaan sorga, saya adalah hambanya. Raja Yesus adalah penguasa atas diriku, saya harus taati dia senantiasa. Selaku hamba Yesus, saya akan memuliakan dia selamanya, dan hanya dia yang saya muliakan. 18. Kerajaan sorga, suatu monarki absolut. Kelanjutan perenungan atas doa, Bapa kami menghasilkan pemahaman yang lebih indah lagi jika dibahas menurut pasangan kalimat-kalimat. Ambillah pasangan kalimat, datanglah kerajaanmu, dengan kalimat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kerajaan Tuhan meliputi bumi dan sorga sekaligus, dan kehendak Raja harus terjadi di seluruh kawasan itu. Maka pasangan kalimat ini menjelaskan bahwa Raja Yesus memerintah secara monarki absolut, mutlak, semuanya milik Raja dan kehidupan seluruh warga bergantung sepenuhnya kepada Raja. Bahkan segala urusan diselesaikan oleh Raja sendirian. Tidak heran Yesus sabdakan dalam Matius 10 ayat 28, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Begitu mutlaknya pemerintahan Raja Sorga sehingga setiap rambut di atas kepala setiap warga kerajaan itu diperhitungkan. Maka prinsip yang dicatat barusan menjadi ketentuan yang berlaku dalam kerajaan sorga, suatu monarki absolut, segala sesuatu di dalam kerajaan sorga adalah milik Raja Yesus. Monarki absolut yang dikenal di bumi, seperti yang ditegakkan oleh kaisar-kaisar terkenal di sepanjang sejarah, tidak mampu menerapkan kemutlakan yang penuh. Masih ada pemberontakan yang dapat dilakukan. Masih ada kaisar yang direbut tahtanya oleh pemberontak. 19. Semuanya milik Raja Yesus. Mari kita lihat lagi pasangan kebenaran yang lain. Kalimat, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, jika ditilik berpasangan dengan kebenaran, kerajaan sorga diselenggarakan secara monarki absolut, memunculkan tantangan berikut, jika berkat-berkatmu sudah melebihi kebutuhan nafkah sehari-hari, untuk siapakah kelebihan penghasilan itu? Bagi manusia insani jelas sekali, kelebihan penghasilan adalah untuk ditabung. Namun jawaban warga kerajaan sorga berbeda, kelebihan penghasilan adalah milik Raja Yesus. Sebab warga kerajaan sorga mengerti norma kerajaan. Segala sesuatu di dalam kerajaan adalah milik Raja. Maka kelebihan penghasilan akan digunakan untuk upaya perluasan kerajaan sorga, seturut perintah Raja Yesus terhadap orang per orang. Mungkin terjadi raja itu menghendaki seseorang menjadi kaya raya, lalu berperan sebagai penyandang dana untuk penginjilan, sementara yang lain dikehendaki menjadi penginjil tulen, yang hidup dari belas kasihan raja. Demikianlah kehendak raja dijadikan kenyataan di dalam kehidupan warga kerajaan sorga. 20. Sesungguhnya doa pernyataan iman, warga kerajaan sorga,
Penganut iman kerajaan sorga, harus menghayati kebenaran-kebenaran kerajaan sorga yang telah disajikan, kendati mungkin tidak dapat diterima secara iman agamawi. Contohnya, dengan iman kerajaan sorga, di dalam fakta bahwa kerajaan sorga adalah suatu monarki absolut, para murid Yesus di masa kini tidak akan mencari-cari nama lain untuk menyeru Bapa Sorgawi. Terlalu bodoh jika murid Yesus melakukan hal itu. Dari fakta bahwa doa Bapa kami tidak mengandung permohonan-permohonan, melainkan lebih luhur, mengandung penyembahan dan pernyataan iman, maka doa Bapa kami adalah pernyataan iman Inggris, Statement of Faith, warga kerajaan sorga. Inilah salah satu misteri dalam kerajaan sorga, bagian dari misteri iman yang dicatat oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 8-9. Demikian juga diaken haruslah orang yang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia misteri iman dalam hati nurani yang suci. Ada kekeliruan penterjemahan. Dalam bahasa aslinya, bahasa Greka, tercatat mysterion tes pisteos, alih bahasa ke bahasa Inggris menjadi mystery of the faith. Melalui pernyataan ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah suatu misteri, tersembunyi rapat-rapat, sehingga kebanyakan umat Kristiani mengimani bahwa doa Bapa kami hanyalah sekedar doa biasa, tidak lebih. Lalu Bapa Sorgawi dianggap pihak yang wajib mengabulkannya. Padahal dalam wawasan berpikir Yesus tidak demikian. Sesungguhnya doa Bapa kami bukanlah sekedar doa, melainkan, secara misterius merupakan pertanyaan-pertanyaan iman murid Yesus. Maka dalam wawasan kerajaan sorga, Matius 6 ayat 9-13, secara misterius adalah pernyataan iman warga kerajaan sorga, semirip pernyataan iman rasuli milik umat Kristiani. Pembaca yang terkasih, saya tidak menyatakan bahwa pengakuan iman rasuli adalah suatu kesesatan, sama sekali tidak. Yang saya mau sampaikan adalah, pernyataan iman rasuli sudah tepat bagi umat yang menganut iman Kristiani, yang agamawi, sementara doa Bapa kami adalah pernyataan iman bagi warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga akan diproses hari lepas hari, sehingga kehidupan mereka semakin berpadanan dengan rumusan doa Bapa kami. Semakin menaklukkan diri kepada Raja Sorga. Apakah pembaca mau bergabung dengan kerajaan sorga? Tentu Anda dengan senang hati mengucapkan pernyataan iman warga kerajaan sorga di atas. Pernyataan iman warga kerajaan sorga. Bapa kami yang di sorga, tahir dan khususlah namamu, Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu ke dalam hatiku, ya Rajaku. Bapa kami yang di sorga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, teristimewa di dalam hidup hamba-Mu ini. Bapa kami yang di sorga, memberi kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapa kami yang di sorga, mengampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa kami yang di sorga, tidak membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi melepaskan kami daripada yang jahat. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya, perlu dijelaskan kepada saudara, mengapa penyampaian serial 2 ini berjudul Misteri Kehendak Tuhan. Dijelaskan oleh Rasul Paulus dari Efesus 1 ayat 9-10. Sebab ia telah menyatakan rahasia misteri kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, 10 sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kehendak Yesus adalah kita menyerahkan diri untuk dipersatukan di dalam kerajaan sorga. Maka, jika pembaca mentaati kehendak Raja Yesus, dan dengan senang hati mau menyerahkan diri kepada Raja Sorga, ikutilah dengan bersuara, doa yang ucapkan di bawah ini. Yesus Kristus, Raja Sorga, Dikau Rajaku, ya Tuhan, dan saya mau menjadi warga kerajaan sorga, hidup dalam kesatupaduan yang kudus dengan Bapa kami, saya hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam saya. Maka saya membuka hati, mengundang supaya terus-menerus Roh Yesus atau Roh Kudus bersemayam di dalam hatiku. Saya bermohon agar seluruh alat bicara saya disucikan dari pelbagai kecemaran di masa lalu, juga dari kecemaran akibat pengucapan nama-nama ilah asing, yang najis itu. Oleh darah Yesus saya disucikan.
Mohon supaya Roh Kudus memeteraikan setiap kebenaran kerajaan sorga yang sudah saya dengar. Sebaliknya, setiap ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Yesus, agar disingkirkan dari dalam ingatanku. Roh Yesus juga saya persilahkan pula memproses diriku, agar kehidupanku semakin hari semakin menggenapi rumusan dalam doa Bapa kami, seraya semakin dimampukan menghindar dari godaan-godaan semarak dan kerajaan dunia ini. Saya undang kuasa Yesus, Raja Sorga, terus-menerus membungkus diriku, menangkali serangan-serangan si iblis. Saya harus sungguh-sungguh lepas dari si jahat ini, demi memastikan diriku menjadi warga kerajaan sorga sejak masih di bumi ini. Saya bersyukur, ya Tuhan, untuk kelepasan yang saya peroleh, dan saya mau mengikut Yesus Kristus terus-menerus di dalam kekekalan. Mulialah nama Yesus Kristus di dalam kehidupanku. Amin. Dengan diakhiri doa ini, kiranya penyampaian tentang Injil Kerajaan Surga ini dapat menjadi berkat rohani bagi setiap saudara yang menyimak penyampaian ini. Dan ikutilah lanjutan penyampaian serial berikutnya di Injil Kerajaan Surga serial ketiga. Tuhan Yesus Kristus, Raja Surga, senantiasa memberkati saudara.